Om Swastiastu. Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari SGD A5 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Vaccination for Traveler with Diabetes. Di mana untuk anggota kami adalah sebagai berikut dan kemudian akan dilanjutkan oleh pembacaan bab 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Nguragung Krisna Widantara Bagus Putra dengan 3 digit intaher 052. Saya melanjutkan tekanan bab pertama yaitu latar belakang. Perjalanan internasional akhir-akhir ini semakin umum dilakukan oleh berbagai masyarakat seluruh dunia. Individu dengan penyakit kronis seperti diabetes sangat-sangat rentan terhadap stres emosional dan fisik selama bepergian. Diabetes merupakan suatu kondisi penyakit kronis yang menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif, yang berakibat pada tingginya kadar gula darah. Komplikasi diabetes itu menjulang tinggi dan sekitar 65% diantaranya merupakan komplikasi kardiovaskuler. Nah, pengelolaan diabetes yang baik itu diperlukan guna untuk menjaga kesehatan dan menjaga ataupun mencegah komplikasi daripada penderitanya. Vaksinasi merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga keselamatan dan kesehatan traveler dengan diabetes dari penyakit menular selama melakukan bepergian. Beberapa penyakit menular yang sering menjadi komplikasi dari traveler dengan diabetes, di antara lain ada influenza dan juga pneumonia. Nah, jadi berdasarkan latar belakang di atas, maka melalui student project ini, penulis akan berusaha untuk mengulas informasi mengenai vaksin-vaksin terhadap traveler dengan diabetes dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang diabetes dan juga vaksin yang diberikan untuk mencegah daripada penularan penyakit menular akibat penurunan imunitas penderita diabetes saat bepergian. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ana Agung Yusri Almira dengan 3 digit NIM terakhir 183. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dari student project ini adalah yang pertama, bagaimana epidemiologi traveler dengan diabetes, lalu bagaimana mekanisme penurunan imun pada penderita diabetes, lalu bagaimana klasifikasi vaksin untuk traveler dengan diabetes, lalu bagaimana mekanisme vaksin terhadap peningkatan imun traveler dengan diabetes, bagaimana efisiensi vaksin terhadap pencegahan penyakit pada traveler dengan diabetes, lalu yang terakhir, bagaimana efek samping vaksin terhadap tubuh traveler dengan diabetes. Lalu dilanjutkan dengan tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui epidemiologi traveler dengan diabetes, lalu juga untuk mengetahui mekanisme penurunan imun pada penderita diabetes, untuk mengetahui klasifikasi vaksin terhadap traveler dengan diabetes, untuk mengetahui mekanisme vaksin terhadap traveler dengan diabetes, lalu untuk mengetahui efisiensi vaksin terhadap pencegahan penyakit pada traveler dengan diabetes, lalu yang terakhir untuk mengetahui efek samping vaksin terhadap tubuh traveler dengan diabetes. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan student project kami sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil dari student project kami ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai topik yang kami bahas, yaitu vaccination for diabetes. Lalu, adapun manfaat praktisnya, yang pertama bagi penulis, diharapkan student project ini dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan diri dalam menyusun student project. Lalu bagi pembaca, diharapkan student project mengenai vaccination for diabetes ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi para pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya akan menjelaskan epidemiologi traveler dengan diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis kedua yang paling sering dilaporkan dalam studi cross-sectional wisatawan yang mengunjungi klinik travel medicine di Prancis. Dalam studi retrospektif, wisatawan yang berkonsultasi di Amsterdam selama periode 10 tahun mengalami diabetes tipe 1 sejumlah 36% dari 3.704 wisatawan. Dalam studi sensus pasien diabetes yang menggunakan insulin dan dirawat di rumah sakit di Inggris, 10% pasien mengalami masalah saat berpergian ke luar negeri, yaitu sebagian besar karena hipoglikemia. Menurut US Centers for Disease Control and Prevention dan Asosiasi Perjalanan Amerika Serikat, 17 juta orang dengan diabetes bepergian setiap tahun untuk rekreasi dan 5,6 juta untuk bisnis, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti menyarankan agar pasien diabetes melakukan persiapan sebelum perjalanan, seperti membawa makanan dan insulin yang cukup, serta membicarakan perjalanan dengan dokter untuk mendapatkan nasihat dan rekomendasi yang sesuai. Selain itu, pasien juga perlu memantau kadar gula darah mereka selama perjalanan dan melakukan perubahan makanan dan dosis insulin jika diperlukan. Dengan persiapan yang tepat dan perencanaan yang cermat, pengaturan glukosa darah dan manajemen diabetes dapat tetap terjaga selama perjalanan. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikadek Suraswewi Syawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya mohon izin menjelaskan terkait mekanisme penurunan imun pada penderita diabetes. Diabetes mellitus dapat mempengaruhi sistem imunitas penderitanya karena adanya suatu kondisi defisiensi insulin dan hiperglikemia. Secara tidak langsung, kondisi defisiensi kadar insulin dan peningkatan gula darah atau hiperglikemia dapat menyebabkan disfungsi sel kekebalan tubuh, terutama makrofag dan limfosit. Selain itu, mekanisme diabetes mellitus yang merusak sistem imunitas tubuh penderita akan berkaitan dengan penekanan produksi sitokin, defek pada kemotaksis dan fagositosis, aktivasi antigen presenting sel yang terganggu, dan akhirnya tubuh mengalami kegagalan dalam membunuh patogen. Hal tersebut akan menyebabkan penurunan sistem imunitas sehingga penderita diabetes mellitus akan lebih mudah mengalami infeksi. Penderita diabetes mellitus menjadi lebih rentan mengalami kerusakan jaringan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian jika terjadi dalam kondisi akut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Putri Pranyana dengan 3 digit terakhir 215. Saya izin melanjutkan penjelasan dari Febri tadi. Jadi kondisi tubuh yang terpapar dengan kadar glukosa tinggi akan menunjukkan penekanan produksi sitokin IL-2, IL-6, dan IL-10. Produksi IL-6 sendiri penting untuk perlindungan terhadap patogen dan untuk respon imun adaptif, dengan menginduksi produksi antibodi dan perkembangan sel T efektor. Hal tersebut menyebabkan penghambatan produksi sitokin pada kondisi hiperglikemi dapat menekan respon imun terhadap patogen yang menyerang. Selain itu, hiperglikemi ini merusak pertahanan tubuh pasien dari bakteri yang menyerang dengan menyebabkan penurunan produksi IL-12 dan IFNY sehingga dapat merusak kapasitas sel imun untuk mengontrol pertumbuhan bakteri selama infeksi. Hiperglikemi juga menyebabkan disfungsi neutrofil, defek pada produksi ROS, gangguan degranulasi neutrofil, penghambatan opsonisasi yang dimediasi immunoglobulin, penurunan fagositosis, dan defek pembentukan NET atau neutrophil extracellular traps yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap infeksi. Lalu, adapun penurunan infeksi imun dapat dipengaruhi dan diperberat dengan adanya faktor stres. Hal tersebut karena faktor stres akan menyebabkan otak mengirimkan sinyal-sinyal ketidakmampuan tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut sehingga keseimbangan tubuh akan terganggu dan berdampak pada imunitas tubuh penderita. Mungkin sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya juga untuk melanjutkan mengenai klasifikasi vaksin untuk traveler dengan diabetes. Yang pertama itu ada vaksin influenza. Nah, di sini penderita diabetes yang seperti yang kita ketahui itu rentan terhadap infeksi termasuk influenza karena mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, penderita diabetes yang terinfeksi influenza ini bisa memiliki risiko komplikasi serius seperti pneumonia yang dapat mengancam jiwa. Nah, vaksin ini sangat penting untuk penderita diabetes dan membantu mereka untuk terlindungi dari infeksi risiko komplikasi dari influenza ini. Nah, vaksin influenza ini pada penderita diabetes itu bisa diberikan di bawah usia 65 tahun dan meningkatkan kesadaran diabetes dan pengobatan diabetes itu menjadi penting untuk meningkatkan cakupan vaksin influenza dan melindungi pasien dari risiko infeksi influenza yang berbahaya. Baik, selanjutnya hepatitis B. Nah, CDC merekomendasikan vaksinasi hepatitis B bagi semua orang dewasa dengan diabetes yang belum divaksinasi, terutama mereka yang berusia di bawah 60 tahun. Vaksin ini harus dilakukan secepat mungkin setelah diagnosis diabetes dan juga diberikan kepada orang dewasa dengan diabetes yang belum pernah divaksinasi sebelumnya. Nah, vaksin hepatitis B ini membantu mengurangi risiko infeksi hepatitis B pada pasien diabetes dan juga mengurangi risiko pengembangan resistensi insulin dan diabetes. Nah, vaksinasi hepatitis B ini sangat penting untuk pasien dengan diabetes. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Dai Putri Dewayani dengan 3 digit NIM terakhir 164 akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi vaksin untuk traveler dengan diabetes, yaitu 2 vaksin yang akan saya bahas, yaitu vaksin pneumococcus dan COVID-19. Nah, untuk pneumococcus itu apabila menyerang penderita diabetes maka akan menimbulkan gejala klinis yang lebih parah dan meningkatkan risiko kematian. Pada penderita diabetes, vaksin pneumococcus ini penting untuk menekan morbiditas dan juga mortalitas. Nah, vaksin ini dianjurkan pada orang dewasa yang telah berumur lebih sama dengan 19 tahun dengan kondisi khusus, salah satunya adalah
penderita diabetes mellitus. Nah, vaksin yang dapat diberikan atau direkomendasikan untuk pneumokokus yaitu pemberian vaksin PCV20 atau PCV13. Kemudian ada vaksin COVID-19. Jadi bagi pasien diabetes itu menjadi prioritas dalam pemberian vaksin COVID-19 untuk menekan tingkat keparahan yang akan terjadi. Beberapa vaksin COVID-19 yang digunakan untuk penderita diabetes juga yaitu ada vaksin live attenu atau vaksin hidup, kemudian ada vaksin whole virus inactive, kemudian ada vaksin subunit, vaksin virus like particle atau VLP, vaksin berbasis mRNA, vaksin berbasis DNA, dan berbasis vektor virus. Baik, sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gong Madeo Kisarasana dengan 3 digit NIM terakhir 012. Selanjutnya adalah mekanisme vaksin terhadap peningkatan imun traveler dengan diabetes. Saya akan membahas secara umum dulu. Jadi untuk vaksin bertindak sebagai peningkat imun itu adalah bagaimana dia membentuk imunitas humoral atau juga imunitas seluler pada pasien dengan diabetes melalui vaksin. Lalu bagaimana mekanisme molekulernya bisa dilihat pada gambar. Jadi yang pertama, secara biomolekuler itu akan vaksin yang masuk dikenali oleh PPRS atau Pattern Recognition Receptor, kemudian diidentifikasi bersama dengan adjuvan sebagai sebuah danger sinyal. Selanjutnya, pengenalan ini akan memicu aktivasi dan pemindahan antigen menuju limfonodi. Nah, nanti sampai di limfonodi, molekul MHC akan mempresentasikan antigen vaksin pada permukaan sel dendritik dan mengaktifasi sel T melalui T cell receptor dan juga dengan berkombinasi dengan perkembangan sel B melalui B cell receptor. Nah, selanjutnya sel B dan yang dependen terhadap sel T itu akan menghasilkan maturasi respon antibodi yang meningkatkan aktivitas antibodi dan meningkatkan perbedaan isotipe antibodi. Nah, selanjutnya maturasi respon antibodi ini akan memicu proliferasi sel B memori yang berperan dalam memori imun. Nah, di samping itu juga jalur yang tadi yang di sampingnya itu adalah pengenalan antigen vaksin melalui MHC kelas 1 itu juga berperan dalam proliferasi sel T CD8 sebagai sitotoksik dan juga sel T8 memori yang akan berproliferasi cepat ketika antigen yang sama kembali datang di masa mendatang. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Agastya Widosana Geruduk dengan 3 digit NIM terakhir 239. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian 2.4. Yang pertama adalah vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B bekerja dengan menginduksi antibodi humoral spesifik imun tubuh terhadap produksi hepatitis B surface antigen atau HBsAg atau antibodi hepatitis B yaitu anti-HBs. Yang kedua adalah vaksin influenza. Vaksin influenza mengekspresikan dua jenis antigen yakni hemaglutinin atau HA dan neuraminidase atau NA. Vaksin influenza menginduksi kekebalan terhadap virus influenza dengan merangsang produksi antibodi khusus. Vaksinasi influenza musiman efektif dalam mencegah kematian pada pasien diabetes, khususnya mereka yang berusia 65 tahun. Yang ketiga adalah vaksin pneumokokus. Dapat menginduksi sistem imun melalui pengenalan terhadap kapsul polisakarida tersebut sehingga menghasilkan antibodi sesuai dengan serotip yang terdapat di dalam vaksin. Yang keempat adalah vaksin Sinovac atau CoronaVac, yaitu vaksin COVID-19. Bekerja dengan mekanisme memaparkan tubuh dengan virus yang kemampuannya untuk menginfeksi dan mereplikasi sudah dihilangkan, tapi masih memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai imunogen sehingga dapat mengaktifkan sistem imun. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lilianeke dengan 3 digit NIM terakhir 217. Mohon izin menjelaskan mengenai efisiensi vaksin dalam mencegah penyakit pada traveler dengan diabetes. Jadi, efisiensi vaksin ini sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada jenis vaksin yang digunakan dan kondisi kesehatan individu yang bersangkutan. Jadi, individu dengan diabetes memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap beberapa penyakit infeksi. Karena sistem kekebalan tubuh mereka terpengaruh oleh penyakit DM ini. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi lebih penting dan merupakan pilihan yang tepat dalam upaya pencegahan penyakit pada traveler dengan diabetes. Berikut adalah beberapa vaksin yang disarankan untuk traveler dengan diabetes. Yang pertama ada vaksin influenza, yang dimana PRISMA atau Studi Pencegahan Influenza, Pengawasan dan Manajemen diamati bahwa orang dewasa dengan DM
tipe 2 mendapat banyak manfaat dari vaksinasi influenza. Vaksinasi dikaitkan dengan 56% pengurangan komplikasi, 54% pengurangan rawat inap, dan 58% pengurangan kematian. Lalu berikutnya vaksin COVID-19. Ini orang dengan diabetes merupakan salah satu penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit penyerta atau komorbid yang bisa memperparah infeksi virus corona dalam tubuh. Dibandingkan kelompok umum, penderita diabetes lebih berisiko mengalami komplikasi jika dinyatakan positif COVID-19. Maka dari itu, orang pengidap diabetes diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 segera mungkin. Tetapi adapun syarat bagi pasien yang bisa diberikan vaksin COVID-19 ini, yaitu pasien diabetes yang kondisinya jika itu tipe 2 itu darahnya terkontrol, lalu kadar HbA1c di bawah 58 mmol atau 7,5% dan belum ada komplikasi akut. Lalu berikutnya adalah vaksin pneumonia. Kemanjuran dan keamanannya ini 58-81%. Analisis cohort, pada analisis cohort kemanjuran PPV 23 itu 84% pada pasien DM. Studi retrospektif pada cohort itu pada 47.365 subjek berusia 65 tahun atau lebih, bukti menunjukkan efektivitas vaksin sebesar 44% terhadap bakteri pneumococcus. Lalu vaksin hepatitis B, orang dengan DM tipe 1 ataupun tipe 2 berisiko lebih tinggi juga terkena infeksi virus hepatitis B. Penyebaran dapat melalui alat pengukur gula darah, yang dimana CDC merekomendasikan vaksinasi hepatitis B untuk semua orang dewasa dengan diabetes yang berusia kurang dari 60 tahun. Lalu, selain vaksin-vaksin tersebut, ada juga vaksin lain yang disarankan tergantung pada tujuan perjalanan dan faktor risiko individu. Vaksin-vaksin tersebut dan juga dosisnya dapat dilihat pada layar. Dan juga di sini kita bisa lihat cukup jelas bahwa imunisasi terhadap infeksi yang dapat dicegah dengan vaksin akan sangat bermanfaat pada pasien diabetes. Perkenalkan, saya Nika Demi Permarasari dengan digit NIM 21025110773 izin melanjutkan terkait dengan efek samping. Pemberian vaksinasi pada pasien diabetes, khususnya di sini vaksin hepatitis B, kemudian ada influenza, pneumokokus serta COVID-19, tidak menimbulkan efek samping yang signifikan. Beberapa efek samping yang ringan yang dapat muncul, misalnya pada vaksin influenza, dapat menyebabkan adanya hiperglikemia pada hari pertama dan akan kembali menjadi normal pada hari kedua. Kemudian apabila diinjeksi dengan hepatitis B virus, khususnya ini pada vaksinasinya, maka apabila pasien tersebut pernah mengalami alergi, maka akan menimbulkan alergi kembali, dan apabila tidak, dapat menimbulkan gejala ringan seperti demam dan mialgia. Kemudian untuk pneumokokus umumnya dapat menimbulkan gejala ringan seperti demam dan mialgia juga. Kemudian untuk COVID-19 dapat menimbulkan adanya demam, nyeri sendi, serta mialgia. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ketut Prima Angandari dengan 3 digit NIM terakhir 200 akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Diabetes mellitus dapat mempengaruhi imunitas seluler karena kondisi defisiensi insulin dan hiperglikemia. Ketika bepergian, pasien akan mengalami perbedaan keadaan seperti yang biasa pasien lakukan, seperti perubahan zona waktu, aktivitas fisik, pola makan, dan stres selama perjalanan dapat mempengaruhi pengendalian gula darah pasien. Vaksinasi merupakan salah satu langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan traveler dengan diabetes dari penyakit menular. Vaksinasi yang dapat dilakukan seperti vaksinasi influenza, hepatitis B, pneumokokus, dan COVID-19. Pemberian vaksin tersebut pada pasien diabetes tidak memiliki efek samping signifikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kesalahan kata. Akhir kata kami Petambar Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.